Mau info aja buat yang pernah dengerin video saya sebelumnya, kali ini videonya nggak ada suara ayam. Ini direkodnya di tempat yang rame, banyak kayak rumah susun gitu, tapi jadi nanti bisa aja ada suara anak kecil mewek sekencang-kencangnya. Biasanya anak itu munculnya siang-siang, tenang aja itu anak beneran bukan anak-anakan. Itu nangisnya kayak ngelihat Godzilla, terus kadang ada mobil sampah, kaleng-kaleng, terus ya gitu deh. Ini movie Blink Twice ini adalah mungkin thriller ya atau suspense dan campuran drama juga. Gua milih film ini karena gua ngelihat posternya dan baca sedikit sinopsisnya. Jadi milih film tuh kadang-kadang gua nggak pernah ngelihat-lihat review ngelihat apa, pokoknya kelihatannya menarik dan kalau gua selamat nontonnya bisa keterusan. Ya itu biasanya kalau gua udah nonton sih biasanya gua habisin. Jadi kalaupun jelek pun endingnya cuma ngomel-ngomel doang, tapi gua habisin dengan sepenuh niatan, walaupun kecuali kalau gue ketiduran, ini nggak ketiduran. Oke, jadi Blink Twice ini ceritanya awalnya tuh kayak ada menceritakan tentang dua protagonis, namanya Frida ya sama temennya Jess. Mereka tuh jadi waitress di salah satu event bilioner yang dibintangin Channing Tatum, kayaknya nama karakternya Slater. Kalau di budaya sosial media sekarang, orang-orang tuh banyak mengambil apa ya, pokoknya pengen membuat hidupnya kelihatannya mewah, kelihatannya bagus, kelihatannya happy, over the top, padahal banyakan itu palsu. Jadi gue sebagai Gen Xer yang udah bangkotan, sosial media itu baru mulai eksis di zaman gue, seharusnya masih di zaman gue masih muda, emang benar masih muda. Dan awal-awal kalau mungkin kalian anak-anak muda atau apa atau mungkin seumuran gua, kalian bakal ingat pas awal-awal Facebook segala keluar, ada yang namanya Friendster segala, itu semuanya masih masih polos gitu, masih cukup asli. Orang-orang tuh gue masih cukup enjoy ngeliat, oh ini kabarnya temen-temennya kayak gini. Bahkan untuk nemu teman-teman SD SMP yang hilang entah di mana, itu kayaknya seneng gitu loh. Terus orang kasih yang difference yang namanya testimonial ini, kayaknya oh orang monyet ini rese, monyet ini ke pas kuliah rese atau apa gitu. Tapi pokoknya zaman dulu semuanya masih cukup asli. Barulah mulai, walaupun waktu itu gue mulai merasa aneh karena temen yang gue tahu di kuliahan kok tidak seperti online profilnya dia gitu. Online profilnya dia kayaknya apa, sangat menunjang apa peri kemanusiaan dan bla 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 dan apa-apa, dan ngomongnya beda dengan orang dia sebenarnya. Dan itu kayaknya nggak lama gue pakainya, paling cuman berapa tahun ya. Awal-awal cuman buat updatein orang-orang, habis itu gue merasa kok kayaknya orang tuh beda dengan apa yang gue tahu gitu loh. Terus mulailah banyak orang yang gak kenal yang kasih friends request. Ya mungkin sekarang kalian berasa biasa, itu emang biasa banget. Cuman waktu itu gue mikir, ih siapa lu, gue gak kenal sama lu gitu. Terus kok friend gitu. Terus banyak orang yang kayak, gue friendsnya 300 loh gitu. Ya, yang bener. Pokoknya anyway, maksud gue, apalagi sekarang ya, gue kasihan sih sama, enggak, gue gak tahu mereka perlu dikasihan sama apa enggak, anak zaman sekarang tuh hidup dengan dunia yang kayak gini gitu loh. Apa yang ada di persona sosial media mereka banyakan tuh udah gak benar. Jadi orang bangga misalnya kayak, oh gue pernah ke sini nih, gue pernah begini nih, gue punya begini, hidup gue bahagia nih, ini suami gue 4 atau apa, anak gue kakinya 3 atau apa, pokoknya uh, dan saya misalnya apa naik private jet atau tinggal di hotel berbintang 15 misalnya. Nah, jadi orang tuh akan ngambil kesempatan untuk bisa berada di situasi itu apalagi secara nyata. Jadi di film ini mereka menceritakan tentang protagonis yang merupakan orang yang mungkin kelas-kelas yang sangat ekonomik ya, maksudnya kita bisa ngelihat dari apartemen mereka, awalnya apartemennya humble gitu, walaupun toiletnya gede pisan tapi dan berantakan, tapi at least mereka
bisa tinggal di apartemen. Jadi itu bukan orang yang terlalu miskin, tapi mereka kayak ya yang kelas-kelas pekerja gitu yang jadi waiter waiter. Dan gue nggak tahu, gue sampai sekarang masih nggak tahu kalau si Frida ini orangnya itu ambisius kayak apa gitu, karena itu akan endingnya bikin gua ada dua arah gitu. Jadi ini review akan spoil semua. Dan mereka dapat kesempatan untuk menghadiri pesta 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 yang di event-event yang dibikin oleh bilioner yang dibintangin si Channing Tatum. Dan awalnya kan mereka cuma jadi server staff. Ini gue agak nggak jelas sih, gue nontonnya di jalan dari mereka nge-serve jadi mereka jadi tamu pesta, apakah mereka sengaja atau apa gitu. Pokoknya kayak gitu. Tapi kalau kalian lihat di film ini, sepanjang film tuh banyak petunjuk-petunjuk mengenai apa yang terjadi. Misalnya si Frida ini dibilang sama bosnya pas dia jadi waiter, lu jangan kayak tahun lalu ya kebanyakan bacot gitu misalnya. Dan udah ini kayak passing remark, kayak orang cuman komen doang, tapi itu sebenarnya ada historinya, karena ternyata si Frida ini udah memang tahun lalu pernah mungkin dia juga jadi server staff, habis itu dia ngehadirin event yang sama di private islandnya si Channing Tatum ini, si Slater. Nah jadi dia sama temannya dapat invitasi untuk pergi ke private island si Channing Tatum, si Slater naik private jet. Tentunya mereka ambil karena mereka tuh kayak ya orangnya kayak lumayan kayak yang suka nyari-nyari. Mungkin si Frida ini juga punya crush, juga naksir kayaknya sama si Slater, dan dia juga punya bisnis kayaknya, dan mereka juga ya seneng banget gitu loh dapat kesempatan itu untuk naik private jet. Bahkan seperti gue bilang, saking banyaknya orang ngerasa bangga naik private jet, ada industri yang menyewakan satu ruangan yang kelihatannya kayak private jet, kayaknya harganya kalau nggak salah $35 per jam. Dan orang-orang yang namanya influencer bayar pose taruh di Instagram mengaku mereka naik private jet. Padahal itu sama aja gitu loh dengan orang lain yang sama sewanya. Jadi kalau kalian jangan kayak gini ya, maksudnya sebenarnya orang-orang kayak ini mau impress siapa sih? Orang-orang yang mereka impress adalah orang-orang yang sedangkal mereka gitu. Jadi kalian jangan perlu ngerasa impress kayak gitu, karena orang yang kayak impress tuh nggak bagus orangnya gitu. Mendingan naik becak deh keren, atau naik sepeda gitu, atau jalan kaki lah pakai sendal. Udah. Jadi oke, mereka seneng banget dapat kesempatan ini, dan apa-apa itu mewah gitu, kayak mereka nyampe dikasih kamar sendiri, kamarnya yang walaupun kamarnya gue nggak suka gelap-gelap gitu, dan ya namanya juga kamar resort ya, ceritanya mewah gitu, ceritanya gede, ada wardrobe-nya, ada ya gitu deh. Dan tapi mereka di film ini permainan warnanya bagus, jadi lo bakal notice warna kuning, warna biru, warna merah yang sangat menurut gua nyatu dengan ceritanya gitu. Jadi dan mereka juga dikasih pakaiannya cuma ada 2 macam, bikini warna putih atau gaun yang kayaknya ada suatu masa di mana ada baju yang cuman kain panjang, habis itu lu bisa belit sendiri, nah kayak gitu gaunnya bagus sih. Tapi semua orang jadi dikasih itu. Itu sebenarnya sayangnya di cerita itu dibilang kalau kok bisa si Slater tahu ukuran mereka gitu, dan ini kan gara-gara apa yang terjadi sama mereka. Cuman harusnya jangan pilih gaun kayak gitu ya, karena gaun itu monyet segede King Kong juga bisa pakai, atau sekecil apa yang kecil, sekecil anak kucing juga bisa pakai, nggak bisa kali. Pokoknya ini gaun setahu gua bisa ngebelit semua ukuran, karena tau lu pas ngebelit tuh seukuran badan lu gitu ya, bukan sesuatu yang udah fix dan lu pakai dan jadi ngepas sama lu. Jadi ya seperti ya film ini predictable sih, apalagi kita tahu ada something wrong gitu. Jadi mereka kayak menikmati hidup yang menurut gua aneh ya, tapi ternyata
Ini emang nyata, banyak kehidupan orang selebriti kayak gitu, tiap hari cuman ya main-main di pool, ngedrugs, minum, terus hahaha yang gak jelas. Gua mungkin karena gua miskin jadi gua meremehkan gaya hidup orang kaya yang kayak gitu. Apa sih artinya kayak hidup kayak gitu, kayak jadi lu harus stun untuk bisa enjoy, lu harus mabok baru bisa enjoy tipe hidup kayak gitu, karena hidup kayak gitu tuh menurut gua kagak ada artinya gitu. Ya tapi mereka ceritanya happy nih, ceritanya waduh, ya kalau vacation oke lah, semua dibayarin, makanannya enak-enak, ceritanya private chef juga. Jadi mereka ada di situ 5 cewek, 5 cowok, satu rombongan gitu, dan mereka macem-macem, ada influencer kayaknya, ada uh, dari TV Star, ada kayak ya pokoknya yang kayak gitu-gitu deh, orang-orang yang berjiwa bebas gitu. Dan jadi mereka siang nyantai di pool, malam makan 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 yang private chef itu bikin yang makanan yang kelihatannya bagus, porsinya kecil. Makanan di restoran yang mahal deh, yang memang kadang-kadang mungkin enak, tapi kayaknya mungkin nggak mengenyangkan atau terlalu pretensius kayak gitu. Mereka bikin tema, bikin suasana filmnya tuh kayak gitu. Ini kehidupan orang yang ya berleha-leha dan enjoy dan nggak peduli dengan masalah di dunia ini, which is mungkin mungkin idaman ya. Terus tapi ada kayak si Frida tuh mulai ada perhatian beberapa macam hal yang agak aneh. Contohnya petugas-petugas penjaga-penjaga island itu kayak helpernya segala itu, mereka tuh banyak yang hunting ular, ularnya sebenarnya ini ular kayaknya dulu gua pernah dengar ini piton Myanmar atau apa, boa Myanmar atau apa, pokoknya ini sebenarnya ular yang bukan ular yang berbisa tapi eksotik, tampangnya bagus gitu ya. Tapi di film ini kan namanya juga dibikin ular ini cuma eksis di pulau ini, termasuk bunga yang bunganya kayak bunga lili ya, tapi bunga lili merah juga cuman endemik di pulau ini karena ini sangat penting buat ceritanya. Jadi apa yang terjadi, tentunya kalian udah tahu lah, udah nonton, mereka tuh tiap hari di drug gitu loh, dikasih bunga ini, ekstrak bunga ini untuk menghilangkan memori malam sebelumnya. Jadi makin kenceng memori malam sebelumnya, kenceng dalam arti makin brutal, makin hilang lah ingatannya mereka, karena bunga ini dikasih mereka dalam bentuk parfum. Jadi kalau dilihat tiap kamar tuh mereka ada semprot-semprot dan tiap hari mereka pakai, bahkan kayaknya ada di makanan dan minumannya juga. Kalau minuman yang pakai raspberry itu selalu ada di mana-mana. Di film ini menurut gua visualnya sih banyak, dia tuh taruh clue-nya banyak. Jadi kalau kita udah nonton, kita udah tahu apa yang terjadi, kita jadi sadar gitu. Beberapa contoh yang gue ingat, misalnya si vaping, si Slater ini kan selalu vaping, dan kita tahu belakangan kalau vape-nya itu isinya racun dari ular. Racun dari ular itu gunanya untuk ngebalikin memori mereka yang hilang. Ini sih wajar ya, kalau di alam itu suka ular dan bunga ini eksis di satu tempat. Bunganya bikin orang memori loss, tapi fenom ularnya bikin memorinya balik. Sebenarnya ini cukup, ya seperti tadi gue bilang, di alam suka kayak gitu. Apa yang bikin jadi racun, ada obatnya juga di situ. Dan jadi si Slater ini dia biar dia selalu ingat, karena bunganya itu ada di mana-mana, di makanan juga. Dia fenom ini, jadi dia selalu dalam keadaan sadar karena dia memang biang keroknya. Jadi ada satu adegan di depan di mana dia pura-pura ninggalin vape itu untuk ditemuin sama si Frida. Dan tentu saja ternyata si Frida itu iseng jadi nyoba nge-vape. Jadi kayaknya ini semacam testing buat ngelihat si Frida ini ingat gak, seingat apa tentang kejadian yang pernah dialami tahun lalu gitu. Dan pas kita nonton adegan itu kan kayaknya oh ya cuman adegan lewat doang, tapi ternyata ada meaningnya. Nah itu banyak yang kayak gitu di sini. Contoh lain adalah pas kita awal-awal ngelihat kejadian yang malam itu di mana 5 cewek itu lari-lari pakai rok itu,
dan tiba-tiba mereka lari-lari kayak kabur dari sesuatu, tiba-tiba mereka berhenti. Ini masih awal-awal, kita masih belum terlalu ngeh apa yang terjadi, walaupun udah curiga ini ada yang aneh. Jadi mereka lari-lari terus berhenti, itu salah satu bilang, ngapain sih kita lari? Terus mereka ketawa gitu dan relax lagi. Jadi itu kayak sedikit snippet sedikit, uh, kasih lihat kita apa yang terjadi. Jadi banyak kan apa yang terjadi adalah mereka tuh pas malam mereka lagi di brutal lari, terus tengah jalan mereka memory loss lagi kick in gitu, memory lossnya balik, dan tiba-tiba mereka ngapain sih kita lari, orang kita have fun kok gitu. Nah jadi yang kecil-kecil kayak gitu. Ada lagi misalnya, ada satu karakter yang namanya Vic yang suka moto-moto, itu yang dimainin oleh Christian Slater. Makanya gue suka agak bingung karena karakter Channing Tatum itu namanya Slater, sedangkan ada aktor yang namanya Christian Slater di situ. Nah dia tuh punya kelingking hilang setengah gitu. Jadi pas orang nanya, ngapain tuh kelingking lu kayak gitu? Terus dia kayaknya nggak mau cerita. Jadi habis itu di belakang kita ngelihat flashback kalau ternyata yang gigit putus kelingking dia si Frida tahun lalu, pas dia lagi assault si Frida. Ya contohnya banyak deh, dia direktornya, maksudnya writernya atau direkturnya, mereka banyak taruh petunjuk di sana sini, di mana kelihatannya cuman kayak adegan biasa, tapi kalau kita lihat baik banyak sekali petunjuk. Menurut gue ini bagus karena kalau kita bikin cerita, bikin buku atau apa, sebaiknya itu memang kayak gitu. Kita kasih adegan-adegan yang bisa menjelaskan, membantu menjelaskan endingnya atau membantu menjelaskan kesimpulannya, tapi nggak terlalu obvious. Jadi orang pas baca, oh ya, tapi nggak langsung curiga ini apa sih gitu. Walaupun di film ini memang predictable karena nature-nya kita juga nggak tahu pasti ujungnya nggak beres nih. Tapi tetap aja hal-hal kecil ini sangat membantu karena mereka jadi berasa lebih pinter. Sebenarnya film ini cukup pinter sih menurut gua. Walaupun kadang-kadang cukup over the top dan dramatis ya. Dan di sini juga permainan warnanya bagus. Jadi seperti gaun putih kayak yang kalau handuk kuning pas mereka sadar gitu apa yang terjadi di situ. Terus udah, jadi makanya satu clue pertama di mana karakter mulai sadar walaupun nggak benar-benar sadar adalah pada saat noda di gaunnya si Frida tuh hilang setelah dia ada memory gap gitu. Mungkin di kehidupan sebenarnya ini bakal seram ya, karena lu tahu-tahu nggak inget sesuatu. Bahkan kayak kita sekarang, kalau misalnya kalian masih muda, ingatan bagus lah. Tapi kadang-kadang kita suka kayak misalnya temen atau siapa bilang, dulu kita pernah ke sini nih, kita makan ini di sini. Terus gue nggak inget loh, kita gawat nih udah mulai pikun atau gimana. Yang kayak gitu aja, aduh kok mulai pikun, tanda-tanda gak jelas. Gimana kalau misalnya bagian memori yang hilang itu besar dan lu sadar ada sesuatu yang aneh, kayak mereka sadar loh kok di kuku gua kok kotor gitu, banyak tanah gitu. Gua habis ngapain ya gitu. Gua habis korek habis ngupil, yang buset ngupil gua kayak gini. Pokoknya harusnya mereka lebih aram. Nah, di sini juga si Fridanya pas temennya mulai curiga, Fridanya bilang, lu jangan paranoid dulu deh, gue lagi enjoy nih hidupnya, kayaknya gue seneng kayak gini, maksudnya. Nah di sini juga orang-orang tuh mungkin di bawah sadar mungkin ada sedikit merasa something tidak benar gitu, tapi mereka coba nyangkal toh ini dream come true gitu. Jadi ini juga menurut gue metafor yang lebih dalam. Misalnya kayak ya kita tahu sendiri di Hollywood, apalagi belakangan ya, di mana banyak kasus ke expose itu tuh, orang-orang mungkin sadar mereka dieksploitasi, mereka mungkin sadar jalur yang mereka tempuh itu bukan jalur yang paling baik, tapi apa yang mereka dapat adalah apa yang mereka mau gitu. Jadi kadang banyak orang yang justify itu sebagai pengorbanan, atau juga orang berusaha mengesampingkan perasaan gak enaknya karena
toh gue happy nih, gue nggak lah, mungkin gue cuman paranoid gitu. Apalagi orang-orang seperti yang dibilang di film ini, karakter-karakter yang mengandalkan publicity, mengandalkan networking untuk nggak terlalu mempersoalkan feeling nggak enak yang mereka alami tanpa penyelidikan lebih lanjut. Nah, jadi temennya tuh udah mulai curiga, dan gue suka ada adegan kecil di mana mereka ngomongin korek api pemantik gitu yang suka banyak dipakai, dan si Jess ini komentar, aduh gue mulai harus menulis nama nih di pemantik ini karena kalian banyak pinjem-pinjem atau apa. Dan ini juga passing kayak bercandaan di meja itu, dan gue nggak sadar ternyata itu nanti jadi plot gede karena si Jess ini akhirnya dia digigit ular, dan ular itu kan fenomnya mengembalikan ingatan dia mulai sadar apa yang terjadi. Dan kayaknya mungkin kesimpulan gue ya, dia tuh nggak bisa dibikin lupa lagi karena dia digigit, jadi fenomnya itu ada di sistemnya. Jadi biarpun dia dikasih bunga lagi, dikasih parfum, dikasih cium bunga, itu dia nggak bisa ngelupain apa yang terjadi, makanya dia dieliminasi, dibunuh gitu. Dan dengan dia dibunuh, yang lain juga dihilangkan memorinya, walaupun di sini ada loophole-nya ya, karena mereka tiap malam dihilangkan memori tapi mereka masih ingat satu sama lain. Gimana cara memori mereka tentang orang si Jess itu bisa hilang sama sekali? Ini loophole ya, tapi mungkin kecil. Nah, jadi nggak inget, orang lain nggak inget kalau Jess itu pernah ada. Dan Frida mungkin karena dia udah coba ngerokok sedikit Venom itu, dia inget gitu, dan dia jadi bingung, ada yang nggak beres nih, kenapa teman gue hilang gitu. Dan untungnya si salah satu karakter lain lagi, si Sarah, dia nemuin pemantik yang beneran ada tulisan Jess, dan dia juga mulai curiga. Nah, jadi si mereka mulailah menyelidiki dan akhirnya mengetahui apa yang terjadi dengan bantuan salah satu stafnya juga yang berusaha memperingatkan si Frida dengan kasih tahu dia, kau tuh lu Red Rabbit itu motif kukunya dia pas tahun lalu. Jadi tahun lalu si Frida itu juga ada di situ, dia juga di assault, dan tapi dia lupa sama sekali. Dan si staff itu berusaha kasih tahu dia dan nawarin dia minum racun ular itu biar dia balik ingatannya, mungkin karena kasihan ya. Dan akhirnya Sarah dan Vera ini juga berusaha bikin orang-orang yang lain inget. Jadi semuanya balas dendam dan mandi darah. Jadi ingat apa yang terjadi. Jadi tiap malam mereka tuh di assault sama cowok-cowok. Walaupun di film ini gue juga merasa kok semua antagonisnya cowok gitu. Walaupun ada juga yang cewek, yang ini juga dipermining sih. Jadi cewek ini memutuskan, ini kayaknya adiknya si kakaknya karakter utama, memutuskan untuk gue mau lupain aja karena kenyataannya terlalu menyeramkan gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Jadi tutup sebelah mata, pokoknya gue nggak mau tahu. Yang penting gue bisa jalan terus gitu. Dan kalau misalnya dibilang film ini over the top, apa yang terjadi di Hollywood menurut gue nggak over the top sih. Oke, jadi menurut saya secara keseluruhan film ini ada bagian-bagian di mana dia strong, dan ada bagian-bagian di mana ada yang nggak jelas atau mungkin diimplementasi, tapi juga ada yang mungkin nggak terlalu berkesinambungan gitu. Contohnya bagian yang strong menurut gue permainan warna, visual itu gue suka karena bagus. Jadi ada kayak arti-arti tertentu dalam warna-warnanya, dan juga secara dari segi kita nontonnya juga menarik, dan mungkin ada arti-arti lebih dalam lagi. Warna kuning untuk ularnya, merah untuk bunganya sebagai kayak warning gitu. Rumah di mana si biang kerok jahat itu tinggal merah. Terus kuning itu kayak misalnya handuknya kuning, ularnya kuning. Itu kayak simbolisme di mana orang karakter-karakternya itu mulai sadar akan reality. Sedangkan mungkin kalau biru itu kayak dunia di mana kelihatannya dunia ideal, dunia yang mereka idam-idamkan gitu, pesta, kolam renang, langit biru, sama
catur, bahkan kayak resortnya mereka warnanya biru. Terus hijau itu mungkin kayak sebagai sesuatu yang lebih netral, kayak lingkungan dia yang lebih innocent dikit. Sedangkan kalau putih itu juga uh, put, mereka memakai baju putih ini kayak mereka tiap hari muncul lagi sebagai manusia baru, sebagai korban baru gitu. Jadi ada arti-arti di dalam sini. Terus yang kedua yang gue suka ya yang tadi seperti gue uraikan, kayak sepanjang film itu banyak petunjuk-petunjuk. Jadi nggak nggak dadakan bisa di ujung, aduh ternyata dia kayak gini. Jadi udah ada petunjuk sebelumnya dan kita ngelihat misalnya kayak kenapa staffnya disuruh bunuh-bunuhin ular, mereka kenapa dianggap pes? Ya karena ular-ular itu bisa membantu karakter-karakter victim-victim untuk sadar apa yang mereka alami gitu. Jadi bagi si Biang Kerok tentunya itu nggak mau dong, dia nggak mau orang sadar tentang apa yang terjadi. Jadi dia suruh staffnya bunuh-bunuhin lah itu ular itu mengganggu aktivitas gua gitu. Dan kita jadi tahu ternyata itu sebabnya. Terus juga dikasih lihat kau si Biang Kerok, gue memanggil dia Biang Kerok aja karena gue manggil Slater gue bingung terus. Kita bisa lihat dia sendiri dong yang nge-vape dan vape-nya itu adalah Venom karena dia nggak mau dia sendiri jadi lupa apa yang dia lakukan. Dan ada satu adegan di mana dia minum dan minumannya itu kayak kehijauan. Jadi dia constant untuk selalu mengambil Venom itu biar dia sendiri nggak ketipu dengan halusinasi yang dia ciptakan. Jadi yang kecil kayak gitu menurut gua bagus, detail gitu. Dan kadang-kadang kita suka jarang ngelihat itu di film suspense atau apa yang kadang-kadang ceroboh gitu. Dan ini kayaknya dia cukup ngeplotnya detail ya, cukup ada yang namanya red herring, ada yang namanya kayak kita awal-awal kita udah ngelihat gift bag-nya yang kayak bungkusan kado itu sengaja dijatuhin walaupun sebenarnya banyak banget dan mungkin kebanyakan, tapi kita bisa nonton normal-normal aja tanpa berasa itu terlalu di muka apa sih, on your face apa. Terus juga kayak ada lipstick bekas dia dulu kayaknya karena dia tahun lalu pernah ke sana atau gimana. Dan mereka juga ada bikin sedikit sindiran-sindiran ke dunia benernya, misalnya kayak ada adegan di mana si Biang Kerok ini diwawancara sama talk show. Dan kita kalau kalian pernah nonton talk show, gue pernah lihat beberapa potongan-potongan itu kayak gitu. Jadi ngomongnya kayak relax, bercandanya yang kadang-kadang agak aneh, tapi oh ini cuman bercanda terus ketawa hahaha. Jadi kalau sebenarnya kalau dilihat ini mungkin film ini dibilang udah dibikin lama tapi baru keluar sekarang. Kalau kita ngelihat sekarang kayak kasus Puff Daddy gitu, dia tuh di talk show gitu dia kayak pernah bercanda yang oh kalau gue kunci aja pintunya atau gue nggak kasih uh, ceweknya keluar atau apa, itu kayak bercanda gitu dan orang ketawa ada orang bercanda kayak gitu, tapi ternyata kan jadi sinister karena jadi beneran. Nah itu mungkin sindiran ini secara nggak sadar ada di film ini gitu. Jadi menurut gua film ini cukup apa, sebenarnya gue udah bilang ya, ini realistik gitu. Selebay-lebaynya dia, gak memungkinkan dia, dan kita sebagai orang awam nggak tahu kalian ya, pokoknya gue sebagai orang awam yang hidupnya normal, yang gue kira cuma ada di film, ternyata lifestyle kayak gini tuh umum banget buat orang-orang yang nggak tahu duitnya mau diapain lagi gitu. Heran, sumbangin aja kenapa ke gue gitu deh. Jadi ini strongnya dia, dan menurut gue juga aktingnya juga oke, bisa dipercaya, kita bisa ngelarut ke dalamnya. Mungkin karena gue nggak kenal siapa-siapa kecuali si Channing Tatum sama Christian Slater, yang lain gue nggak kenal siapa. Dan dua aktor ini memang bagus, maksudnya mereka juga bisa blend dengan karakternya dia gitu. Terus apalagi ya, oke, jadi dan filmnya juga bikin mikir, walaupun mikirnya nanti gue jelasin di bagian dimana gue ngerasa gak kena, dikit gak kena gitu. Oke,
Oke, berarti langsung sekarang gue ke bagian gak kenanya. Bukan gak kena sih, sebenarnya ada yang gak jelas menurut gue. Contohnya kayak kayak tas merah itu kan, dimana kita ngeliat foto-foto polaroidnya banyak orang yang diberikan tas merah itu dan banyak kan cowok, dan kita sadar kalau si Biang Kerok ini suka ngundang juga tamu-tamu untuk assault cewek-cewek ini, dan kemudian mereka dikasih tas merah. Tas merah itu isinya parfum yang dibikin pakai bunga. Jadi apa si tamu-tamu ini nggak sadar apa yang terjadi setelah mereka merupakan memori mereka, atau itu cuma sebagai benar-benar sebagai tropi, sebagai cedera mata apa yang mereka udah lakukan gitu. Jadi di sini tuh nggak jelas, menurut gue ini tuh harus jelas gitu. Ya dua arah itu bisa, karena seperti yang gue bilang, kita tahu sendiri di industri ini banyak orang yang sebenarnya tahu hal-hal yang nggak benar tapi memutuskan tutup mulut atau tutup mata. Bahkan ada yang kau ini lebih sinister lagi, mereka partisipasi gitu. Apa seperti lagi gue tadi kaitkan ke apa ini ada blackmailnya, misalnya si Biang Kerok ini ngundang artis tenar atau apa untuk berpartisipasi di kegiatan ini, kemudian mereka dia mendapat recording, mendapat video, terus ntar bisa dipakai untuk memeras si orang terkenal ini. Pada orang terkenal ini, gue ngapain sih, gue nggak inget pernah begini, tapi ada bukti video sama fotonya gitu. Sekali lagi, ini tuh realita yang udah ada sekarang, kalian cari sendiri, gue udah sebut. Atau orang-orang ini sebenarnya psycho semua, mereka partisipasi itu pulangnya, oh gue pernah ke sini nih, kenangan indah ini, dapat hadiah kayak gini. Jadi yang mana? Mungkin sengaja dibiarin kebuka ya, cuman sebenarnya gue pengen tahu juga. Ada satu karakter di mana sebagai terapisnya si Slater yang tadinya dia bingung, dia agak kaget kenapa si Fridanya inget sama dia, dan di sini juga ada detail kecilnya, si Frida waktu itu inget dia karena dia ada coba vape-nya si Slater dua isapen, dan dia jadi inget walaupun nggak inget banyak, pernah ketemu orang ini nih di sini gitu. Dan kalau yang ini, orang ini jelas dia partisipan dan tahu apa yang terjadi. Tapi bagaimana dengan yang lain, segitu banyak orang? Dan sekali lagi, kalaupun mereka semuanya psikopat kayak gitu, itu juga masuk akal. Cuman gue pengennya gue tahu gitu loh, mana yang jelas. Oke, itu yang pertama yang gak jelas. Yang kedua, endingnya yang menurut gue oke dengan ending terbuka. Bahkan sebenarnya gue suka banyak ending terbuka. Cuman kalau endingnya itu gak gitu matching dengan apa yang dilakukan si karakter, apa yang kita tahu dari si karakter itu, gue jadi gak terlalu bisa berteori. Contohnya nih bukan contohnya lagi, ini emang udah beneran. Jadi endingnya itu si Frida itu married dengan si Slater. Dia mengambil alih company-nya dia sebagai CEO. Dan dia bisa kontrol si Slater itu kayaknya dengan cara vape-nya itu dikasih bunga, kasih essence bunganya biar dia lupa. Jadi salah satu contoh dia bisa ngontrol si Slater ini, si Biang Kerok ini lagi makan stick, disuruh makan stick sama si Frida. Dan kalau kita miss awal-awal, si Biang Kerok ini bilang dia vegetarian, gak makan daging. Nah berarti dia berhasil dikontrol sampai sejauh itu, sampai dia lupa dulu habit dia gimana gitu. Jadi sekarang yang berkuasa si Frida. Cuman motivasi dia itu apa, itu yang gue agak jelas. Teori gue dia itu mau balas dendam. Jadi ada satu quote di mana awal-awal dia bilang sukses adalah balas dendam yang terbaik gitu. Nah itu bisa double meaning juga, apa karena dia sekarang sukses, dia berhasil ngambil alih company-nya, itu cara dia balas dendam kepada si Biang Kerok. Itu satu, atau dia balas dendam, dia ngambil alih kontrol company-nya dia, terus dia hancurin gitu. Ini balas dendam yang lebih jauh kan, lebih mendalam kan. Nah dua hal ini gue nggak question realita dua ini, karena bisa aja
Yang pertama dia balas dendam, dia ikut sukses, dia jadi sukses, tapi itu kan berarti dianya apa, harus menjalanin itu semua untuk balas dendam. Dia tuh harus merit dengan orang yang udah assault dia gitu. Dan kalau dari oke, sekarang ada yang lagi ngedrill di sebelah, moga-moga nggak mengganggu. Dan kalau misalnya kita lihat dari karakter dia yang nggak terlalu, orangnya yang mentalnya nggak terlalu kuat ya, dan kadang agak labil, kadang nggak jelas, itu agak susah dipercaya kalau dia bisa sampai ke level itu revenge-nya. Kecuali kalau dia punya si Sarah di sebelah dia. Tapi masalahnya nggak ada disebutin si Sarah perannya apa di endingnya. Karena menurut gua karakter Sarah lebih bisa dipercaya. Terus satu kemungkinan lagi adalah oke dia jadi bagian dari orang-orang itu, dia jadi jahat juga. Bukan jadi dia udahlah, ini emang harga yang harus gue bayar untuk bisa masuk ke dalam circle elit-elit ini, dan dia jadi berubah jadi mereka juga. Jadi bagian yang jahat, jadi bagian yang suka eksploitasi orang karena mereka punya power. Dan itu juga menurut gue nggak matching dengan karakternya, karena seperti yang gue bilang karakternya kayaknya nggak terlalu kuat, mentalnya nggak terlalu kuat. Memang kita ngelihat dia sedikit agak shallow, kadang-kadang mereka mau aja ikut orang demi liburan private jet, tapi kan dia juga punya feeling atau apa, dia juga pengen jadi seseorang yang eksis gitu. Dan apakah dia jual jiwanya sejauh itu? Mungkin aja, mungkin dia menganggap ya memang ini shortcut, ini memang harga yang harus gue bayarkan. Dan sekarang gue berhasil mencapai ini dan gue bisa menjadi bagian dari mereka. Jadi yang mana? Gak masalah yang mana endingnya, cuman problemnya menurut gue dua-duanya itu gak sesuai karakter apa yang udah kita lihat sepanjang film itu. Sayangnya jadi di situ, ending yang kuat jadi gak terlalu kesupport apa yang udah kita tonton. Secara keseluruhan sih gue enjoy, gue nonton ini pas di perjalanan, dimana gue habis begadang ngantuk-ngantuknya, kirain darah cari salah satu film lebih tuh molor, ternyata enggak, gue nonton sampai akhir. Bahkan earphone-nya yang jelek, earphone-nya bener-bener jelek, ada banyak beberapa adegan dimana gue pikir mereka cuma bisik-bisik, itu cuma halusinasi, jadi suaranya mendem, kayak suaranya kayak gak ada, mereka cuman kayak tahu kan kayak adegan dimana orangnya kayak ngomong tapi gak ada suaranya, gue pikir kayak gitu, tapi loh kok lama banget, ternyata earphone-nya harus digeser dulu baru gue bisa dengar suara. Jadi beberapa kali kayak gitu, dan tetap aja gue konsen dan enjoy sampai terakhir. Walaupun film ini ada noraknya, ada lebaynya, apalagi pas ending-endingnya, tapi secara satu paket kayaknya mereka memang sengaja kayak gitu. Terus untuk adegan-adegan yang sebenarnya bisa kontroversial, mereka tuh nggak eksploitatif. Dia banyak adegan kekerasan, adegan dimana assault segala, mereka bikinnya cuman kayak kayak imply gitu, kayak ada, kalian pikirin sendiri, tapi nggak tahu bener-bener dibikin sampai kita ngerasa sangat nggak comfortable. Memang ada bagian kekerasan, ada apa, tapi mereka nggak sampai eksploitasi itu. Secara cocok sama bisa mendukung cerita aja, itu sebenarnya kuat yang kayak gitu daripada mungkin film-film yang dimana mereka bener-bener nunjukin kekerasannya, bener-bener menunjukin adegannya, dan mereka ini kayak gini, dan gue appreciate kayak gitu. Jadi overall ya nonton aja kalau misalnya kalian memang cari sesuatu yang mau ditonton, apalagi zaman sekarang nyari film itu susah, ini at least worth time-nya cukup worth it lah, dan gue kasih ratingnya 7 dari 10.